Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari jurusan Biologi dengan NIM F1D1210084. Kali ini saya akan melakukan pengamatan yang berjudul fotosintesis dan respirasi. Kali ini saya akan melakukan 3 pengamatan, yaitu pada tumbuhan kacang hijau yang dikena matahari langsung, yang kedua yaitu yang tidak dikena matahari langsung atau di tempat yang berteduh. Yang ketiga yaitu dengan media kapas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kacang hijau, kapas, pot, polybag, gelas aqua. Prosedur kerja: 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Rendam kacang hijau selama 6 jam. 3. Siapkan 3 gelas aqua kapas yang telah direndam air. 4. Siapkan 6 pot atau polybag yang telah diisikan tanah dan tanam kacang hijau yang telah direndam pada masing-masing pot atau polybag. 5. Simpan 3 pot atau polybag yang telah ditanami kacang hijau di tempat yang kena matahari langsung. 6. Simpan 3 pot atau polybag yang telah ditanami kacang hijau di tempat yang tidak kena matahari langsung atau di tempat yang gelap. Dan 7. Tanam kacang hijau menggunakan media kapas dan simpan dalam ruangan. Fotosintesis adalah suatu pembentukan atau pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi cahaya. Pengamatan pada hari pertama, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah mengalami pengelupasan pada kulitnya. 2. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat yang kena matahari langsung belum ada yang tumbuh, dan kacang hijau yang disimpan di tempat yang gelap juga belum ada yang tumbuh. Hari kedua, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah mengalami pertumbuhan kecambah. 2. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung belum mengalami perubahan atau belum tumbuh. 3. Kacang hijau yang ditanam dan tidak kena matahari langsung sudah tumbuh pada pot 1, dan pot 2 dan 3 belum mengalami pertumbuhan. Hari ketiga, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah tumbuh dan daunnya pun sudah mulai ada. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung sudah tumbuh di pot 1, sedangkan pot 2 dan 3 belum tumbuh. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat gelap sudah tumbuh pada masing-masing pot. Hari keempat, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah tumbuh dan hampir melewati batas tempatnya. 2. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat yang kena matahari langsung sudah tumbuh di masing-masing pot. 4. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat yang gelap sudah mulai muncul daunnya pada masing-masing pot. Hari kelima, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah tumbuh dan batangnya pun tinggi hingga melewati batas tempatnya. 2. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung sudah tumbuh dan tumbuhnya sehat, daunnya pun warna hijau. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat yang gelap sudah tumbuh dan warna daunnya agak kekuningan. Hari keenam, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah tumbuh tinggi, warnanya batangnya pucat, warna daunnya pun agak kekuningan. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung sudah mulai muncul daun ketiganya. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat yang gelap sudah tumbuh tinggi, tapi tumbuhnya tidak sehat. Hari ketujuh, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sehat. 2. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung sudah muncul daun ketiganya. 3. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat yang gelap sudah tumbuh tinggi dan batangnya tidak dapat berdiri kokoh. Hari ke-11, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas, batangnya sudah tidak dapat berdiri kokoh. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung, tumbuhnya sehat, daunnya pun lebar. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat gelap sudah tidak berdiri kokoh, batangnya sudah merambat ke bawah. Hari ke-12, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah mulai muncul daun ketiganya. 2. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung, tumbuhnya subur. 3. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat gelap sudah mulai muncul daun ketiganya.
Hari ke-13, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah mulai muncul daun tiganya. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung, tumbuhnya subur dan sehat. Kacang hijau yang ditanam dan disimpan di tempat gelap sudah mulai muncul daun ketiganya dan tumbuhnya pun tidak sehat. Hari ke-14, kacang hijau yang ditanam menggunakan media kapas sudah merambat ke bawah. Kacang hijau yang ditanam dan kena matahari langsung sudah dapat direspirasi. Kacang hijau yang disimpan di tempat gelap sudah dapat dilakukan respirasi. Respirasi berasal dari kata Latin yaitu respirare yang secara harfiah berarti bernafas. Semua sel yang aktif terus-menerus melakukan respirasi. Respirasi bukan hanya sekedar pertukaran gas tetapi merupakan reaksi oksidasi reduksi yaitu senyawa substrat respirasi dioksidasi menjadi CO2 sedangkan O2 yang diserap reduksi membentuk H2O. Hari ke-18 diberi perlakuan dengan menutup daun dengan kantong plastik hitam. Hari ke-19 masih belum ada perubahan yang terlihat pada daun. Hari ke-20 daun yang diberikan perlakuan dengan kantong plastik hitam menjadi berwarna hijau muda. Hari ke-21 kedua daun yang diberikan perlakuan mengalami perubahan menjadi hijau muda. Ke-22 daun yang diberikan perlakuan warnanya mulai kembali agak hijau segar. Kesimpulan, kacang hijau yang tumbuh di daerah gelap tumbuhnya lebih optimal dan cepat karena peristiwa etalasi yang tidak terurainya hormon oksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang baik. Batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun terlihat pucat. Sedangkan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih pendek karena hormon oksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, tetapi dengan kondisi tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Cahaya penting untuk perkembangan klorofil. Sebelum biji yang sedang berkecambah muncul ke permukaan tanah untuk memperoleh sinar, bagian tanaman yang sedang berkembang itu menjadi berwarna pucat. Jadi pengaruh sinar matahari terhadap perubahan warna daun menjadi faktor perkembangan klorofil. Ini disebabkan oleh adanya struktur yang tidak berwarna yang disebut dengan prolastida. Adanya sinar mengubah prolastida menjadi kloroplas hijau. Tidak adanya cahaya menyebabkan daun yang berwarna hijau gelap menjadi lebih pucat karena kloroplas berubah menjadi plastida. Organel yang dibentuk oleh prolastida yang biasanya mengandung pigmen-pigmen, tetapi beberapa pigmen tidak berwarna. Kantong hitam yang tidak tembus cahaya menutupi daun dari cahaya matahari sehingga pada bagian-bagian yang tertutup kloroplas berubah menjadi plastida tidak berwarna. Cahaya menyinari bagian kertas yang terpotong sehingga kloroplas tetap berwarna hijau gelap. Soal respirasi. Kenapa kecambah bisa tumbuh menggunakan air tanpa menggunakan tanah? Meskipun tanah menjadi salah satu elemen penting dalam menanam tanaman, namun sebenarnya kita bisa menanam tanaman tanpa menggunakan tanah melainkan hanya air. Metode hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa menggunakan tanah melainkan menggunakan air. Dalam metode ini, untuk tumbuh tanaman membutuhkan air, oksigen, nutrisi dan beberapa dukungan untuk menjaga diri tetap tegak.